Bhagavantang Ade. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya mamha Bhagavatata ya sacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Sakarehi Bhagavantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abipucayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa, kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa, beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Bahagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patahang Banamase Buddhang saranang gacchami
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya Aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang buddhanusatinayang karomase itipiso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawido anuttaro purisadhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawa. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakahato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacattang weditabo winyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanggahanusatinayang
karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samiji patipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani atapurisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang lokasa Ti Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handama yang saca kiriya gahadahayo Banamase Natime saranang anya Buddho me sarana warang Etena saja wajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saja wajena Sotite Hotu sabada Natime sarananyang Sanggo me saranang warang Etena saja wajena Sotite hotu sabada Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Silakan dibuka buku Parita birunya pada halaman 34.
Karania mataku salena yanta santang padang abisa meca sako ujuca sujuca suwacoca samudu anatimani Santu sakoca subaroca apakicoca salawokawoti santrindriyoca nipakoca apagabokulesu ananugido Nacakudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukino wakeminohontu sabe sata bawantu sukitata Yeke cipana butati tasawatawarawanawasesa digawaye mahantawa majimarasaka anukatula Dedahawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo param niko beta natimane takata cinang kanci piaro sana patigasanya nanyamanya saduka miceya Matayata niyam putang ayusa eka puta manurake ewam pisa babutesu manasambhawaye aparimana metanca sabalokasming manasambhawaye aparimanang udang ado catiriyanca asambadang awerang asapatang Titancaram nisinowa sayanowa yawatas sawigatamido etang santing aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama dasane nasampano kame suwine yagedang nahijatu gabaseyang punareti Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian,
sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci, mengharap yang lain celaka, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, ke bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam rahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandang salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Handama yang Brahma Wihara Paranang Karomase Aham Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi anigohomi, sukihe atana pariharami, Sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacahantu sabe sata kama saka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kahamang karisanti kalyanang wapapakan wa tasadaya dabawisan. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita,
bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, setelah tadi kita membacakan parita-parita suci, kini kita akan menambah satu kebijakan lagi, yaitu dengan meditasi. Tentunya dalam meditasi kita akan mempersiapkan duduk. Pertama-tama, aturlah posisi duduk senyaman mungkin, baik itu bersimpuh, setengah teratai, maupun teratai penuh. Kemudian mata dipejamkan, tangan kanan di atas pangkuan dan tangan kiri di bawah pangkuan. Selanjutnya, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia untuk mengambil objek, yaitu objek anapanasati, keluar masuknya napas. Ketika napas keluar, sadari. Ketika napas masuk, sadari. Kemudian kita pancarkan cinta kasih melalui pikiran, badan jasmani, dengan mengucapkan dalam batin masing-masing, semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga kedua orang tuaku berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga
keluarga, teman, kerabat, dan bah pancar cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengucapkan dalam batin masing-masing, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Kata-kata tersebut kita pancat, kita ulang dalam batin masing-masing untuk selamat siang, selamat kita lanjutkan.
Semoga pancaran cinta kasih yang kita lakukan, badan jasmani kita selalu sehat, panjang usia, sejahtera, dan bahagia. Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, untuk penyampaian uraian Dhamma kepada Atasilani Nimana Wasini, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya mari kita beranjali seraya mengagungkan Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Udakanghi nayantine tika usukara namayanti te janan. Dharung namayanti tacaka atanang damayanti pandita ti. Pembuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Dikutip dari Dhammapada, Pandita Waga, syair ke-80. Baik, yang terhormat Atasilani, yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama semua, selamat pagi semuanya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Mungkin suara saya apakah terdengar jelas? Sudah jelas? Ya, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena pada kesempatan pagi hari ini saya mempunyai kondisi untuk berbagi pengetahuan Dhamma dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya di Wihara Samagiwirya. Terakhir ke sini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, ternyata sekarang sudah banyak perubahan dan jauh lebih bagus, sudah semakin dilihat semakin megah begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya, meskipun
kita mendengar informasi jika COVID, maksud saya penderita COVID naik begitu ya. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bisa selalu menjaga kesehatan dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, ini sepertinya sebagian besar malahan anak-anak muda ya. Ya, saya senang sekali ya bertatap muka kembali di sini dengan umat Samagiwirya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang kebijaksanaan. Ya, lebih tepatnya dengan judul Pertumbuhan Kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama semuanya, dalam menghadapi kehidupan kita sebagai manusia, tentu saja kita mengalami berbagai peristiwa-peristiwa ya. Peristiwa yang terjadi itu bermacam-macam jenisnya, dan tentu saja membuat kita itu seperti terus-menerus berjuang dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita memahami juga dalam Cattari Arya Sacani ya, 4 kebenaran mulia. Sang Buddha menyampaikan bahwa segala fenomena adalah duka. Tidak memuaskan atau menyebabkan penderitaan seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa berhenti pada poin yang pertama dari Cattari Arya Sacani. Ada juga sebabnya, lalu lenyapnya bagaimana, ada juga jalan menuju lenyapnya duka-duka tersebut. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ya secara nyatanya begitu ya, banyak sekali penderitaan yang bisa kita lihat. Kadang hanya mungkin ya, hanya terjebak macet saja kita sudah merasa tidak nyaman begitu ya. Terjebak macet atau mungkin jika para mahasiswa atau anak-anak sekolah mengerjakan tugas ternyata sudah berupaya sekuat tenaga, hasilnya tidak sesuai atau nilainya tidak bagus, atau juga mengharapkan cita-cita seperti apa tapi tidak tercapai. Kemudian banyak hal-hal yang seperti cenderung ya, saya kurang tahu mungkin Bapak Ibu setuju atau enggak begitu ya, cenderung lebih banyak kita itu mengalami suatu perjuangan atau istilah sekarang ya struggle begitu ya, perjuangan yang lebih berat. Walaupun terkadang kita bisa mencapainya, tetapi tentu saja ada kondisi-kondisi yang membuat kita cukup untuk istilahnya melalui suka dan duka yang dukanya itu mungkin lebih banyak begitu ya. Usaha luar biasanya itu jauh lebih berat. Nah, belum lagi jenis-jenis kondisi lain ya dalam kehidupan kita yang kita temui, misalnya saja kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Lalu juga penderitaan usia tua, sakit, dan kematian. Jadi bisa dikatakan penderitaan itu selalu datang ya. Selalu datang silih berganti. Meskipun tentu saja kita mengakui juga jika kebahagiaan juga kita alami di dalamnya. Nah, tetapi juga pada dasarnya jika seseorang bisa mengatasi atau mampu menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada dengan baik, itu tidak terlepas dari adanya pengertian benar di dalam dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejamaah, seperti tadi Dhammapada yang saya sampaikan tentang orang yang bijaksana adalah orang yang mengendalikan dirinya. Ada suatu kisah dalam Dhammapada yang merupakan latar belakang dari peristiwa atau dibabarkannya Dhammapada Syair ke-80 dari bab Pandita Waga. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik semuanya pernah membaca atau mendengar ya tentang kisah seorang Samanera Pandita. Nah, Samanera Pandita ini merupakan salah satu Samanera. Ya, ini pada zaman Sang Buddha ya.
seorang Samanera yang berasal dari keluarga kaya di Sawati. Dan Samanera ini ditasbiskan dalam usia 7 tahun. Sama dengan Samanera Rahula ya. Nah, Samanera Pandita menjadi murid atau di bawah asuhan dari Yang Mulia Bante Sariputa Tera. Suatu hari Samanera Pandita ini mengikuti gurunya Bante Sariputa untuk berpindah patah. Di perjalanan ketika melihat seorang petani sedang mengalirkan air begitu ya, membuat saluran air, Samanera berpikir, apakah air saja yang tidak memiliki kesadaran dapat dibimbing sesuai keinginan kita? Lalu beliau bertanya kepada Yang Mulia Sariputa, Bante, air itu kan tidak memiliki kesadaran. Apakah bisa dibimbing, maksud saya bisa dibimbing seperti keinginan kita sendiri? Kata Bante Sariputa, iya. Air pun yang tidak memiliki kesadaran dapat dibimbing sesuai keinginan pemiliknya atau sesuai keinginan orang yang membuatnya. Lalu di perjalanan itu mereka berjalan lagi. Samanera melihat seorang tukang anak panah yang sedang berusaha sedang berusaha meluruskan bambu yang nantinya dijadikan anak panah. Lalu di perjalanan selanjutnya lagi, masih dalam satu perjalanan, Samanera melihat ada tukang kayu yang sedang membuat kayu-kayu itu dibuat menjadi hal-hal yang berguna, dibuat menjadi kerajinan dan lain sebagainya. Kemudian Samanera berpikir, jika air saja yang tidak memiliki kesadaran, jika bambu saja yang tidak memiliki kesadaran, jika kayu saja yang tidak memiliki kesadaran dapat dibimbing, diarahkan dengan baik, mengapa tidak dengan pikiran saya? Lalu Samanera Pandita izin kepada Bante Sariputa untuk kembali ke kutinya, ke wihara, dan bermeditasi di wihara, di kutinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan ketekunan, dengan kegigihan yang luar biasa, Samanera Pandita mencapai tingkat kesucian anagami. Selanjutnya, pada waktu itu Bante Sariputa sudah pulang ke wihara. Lalu karena Bante Sariputa ingin mengantarkan gitu ya, ingin mengantarkan makanan untuk Samanera, tetapi kemudian dicegah oleh Sang Buddha dengan mengajak Bante Sariputa itu berbincang-bincang di depan kuti Samanera karena Sang Buddha memahami, mengetahui jika Samanera Pandita akan segera mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi ketika Sang Buddha dan Bante Sariputa berbincang-bincang di depan kuti Samanera Pandita, maka Samanera mendapatkan tingkat kesucian atau mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, Bapak Ibu, dari cerita tersebut kita dapat mengambil suatu kesimpulan atau dapat dikatakan jika kesadaran kita atau pikiran kita itu bisa ditingkatkan kualitasnya. Bisa kita kembangkan agar memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu dengan memiliki kebijaksanaan. Jadi dalam Dhammapada tersebut, Dhammapada Atthakatha, disampaikan jika orang bijaksana mengendalikan dirinya. Jadi pengendalian diri itu memang sangat penting agar kita sendiri menjadi lebih bijaksana. Atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak hal yang memang tidak bisa kita hindari atau kita atur atau kita kendalikan. Maka adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, pikiran kita, agar lebih bisa menghadapi segala fenomena dengan lebih bijak. Lalu bagaimana caranya kita menjadi
bisa semakin menumbuhkan kebijaksanaan-kebijaksanaan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan itu berarti kepandaian dalam menggunakan akal budinya, pengetahuan dan pengalamannya, dan didefinisikan pula sebagai kecakapan dalam atau ketika menghadapi masalah atau menghadapi kesulitan. Lalu dalam Sutta Pitaka, Bala Pandita Sutta, Majjhima Nikaya itu menyampaikan ada 3 ciri orang yang bijaksana. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, orang yang bijaksana ini berpikir baik atau bajik begitu ya. Yang kedua, memiliki ucapan atau mengucapkan kata-kata yang baik, yang bijaksana, lalu bertindak yang baik atau bajik. Nah, ciri-ciri ini bisa untuk mengevaluasi diri kita sendiri ya, tidak untuk menilai orang lain, tapi akan lebih baik untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dalam Panyawudi Sutta, Anguttara Nikaya 4, Sutta yang ke-248 itu, Sang Buddha membabarkan 4 hal yang bisa menjadi penopang pertumbuhan kebijaksanaan seseorang. Jadi ada 4 penopang pertumbuhan kebijaksanaan. Jadi adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita agar lebih berkualitas, lebih baik lagi. Agar ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita, di luar harapan kita bisa menghadapinya secara lebih baik, lebih bijaksana. Bapak Ibu, yang pertama yaitu, mungkin sudah ada yang pernah mendengarnya juga ya tentang hal ini, yaitu berasosiasi dengan orang yang bijaksana. Nah, bahkan dalam Manggala Sutta dijelaskan pula ya, jika berasosiasi, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bijaksana itu akan membantu kita memiliki berkah-berkah yang utama, berkah-berkah yang unggul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun tentunya kita juga sering ya, dengan siapa kita berasosiasi, maka kita akan saling mempengaruhi. Karena itu merupakan salah satu sifat relasional kita ya. Jadi struktur relasional itu kan bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika apa yang kita perbuat mempengaruhi dunia atau sekitar kita. Sekitar kita juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbuat, tingkah laku atau perilaku kita. Oleh karena itu, sangat disarankan ya oleh Sang Buddha bahwa berasosiasi atau sering-sering berkumpul, berdiskusi atau bergaul dengan orang-orang yang baik, bijaksana itu akan membantu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya ya, kita mendapatkan dorongan atau nasihat dari orang-orang yang dianggap mungkin lebih bijaksana, lebih baik dari kita, maka kita akan tetap mengarahkan diri kita kepada tidak hanya positive thinking ya, tetapi bisa berpikir lebih jernih tentang segala sesuatunya. Ya, bahkan dalam Upada Sutta juga ada Samyutta Nikaya yang menjelaskan bahwa seluruh kehidupan suci itu sangat dipengaruhi oleh teman yang bijaksana. Jadi dalam spiritualitas kita itu dipengaruhi juga dengan siapa kita berasosiasi. Nah, terutama kalau dalam sutta ini dimaksudkan sebagai jalan mulia berunsur 8 ya, tentang teman-teman yang praktik dengan baik, jalan mulia berunsur 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, untuk poin yang kedua, dari 4 penopang kebijaksanaan kita, yaitu mendengarkan ajaran yang benar.
Ya, bahkan dalam Anguttara Nikaya, yaitu sutanya Wimutaya Tanasuta itu dijelaskan bahwa salah satu landasan untuk pencapaian kebebasan atau pencapaian pencerahan sempurna itu adalah mendengarkan Dhamma. Jadi dari mendengarkan Dhamma, terkadang itu apalagi seseorang yang tertarik dengan Dhamma begitu akan menumbuhkan kegirangan. Kegirangan yang akan mengkondisikan suatu kedamaian, ketenangan yang mengarah kepada konsentrasi benar. Jika seseorang lebih mampu untuk mengarahkan dirinya pada konsentrasi yang benar, akan otomatis akan semakin membantu pertumbuhan kebijaksanaannya juga. Meskipun ini juga ada landasan lainnya dari 5 landasan yang mengkondisikan seorang mengarah kepada pembebasan atau kebahagiaan sejati. Ada mendengarkan ajaran ya, kemudian ada mengajarkan juga, mengajarkan Dhamma, lalu mengulang Dhamma, merenungkan Dhamma, dan bermeditasi sehingga menembus kebebasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, kita bersyukur sekali ya bisa memahami ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Adanya kebebasan berpikir ya, kita diberikan kondisi agar tidak hanya langsung percaya dengan apa yang menjadi atau apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, tetapi kita disuruh untuk mengamati, menyelidiki. Di mana jika ajaran tersebut mengarah kepada pengurangan kotoran batin, maka baik sekali untuk kita praktekkan. Jadi ajaran-ajaran Sang Buddha ditunjukkan agar kita semakin bisa mengurangi kotoran batin kita yang menjadi sebab ketidakbahagiaan kita. Bapak Ibu, untuk selanjutnya poin yang ketiga, yaitu perhatian yang benar atau perhatian yang tepat. Ya, dapat kita katakan perhatian yang benar atau tepat ini juga memang harus kita latih. Kita upayakan sebagai kondisi kepada proses atau kemajuan proses pengembangan spiritual kita. Jadi untuk perhatian yang benar ini kita bisa melatihnya tentu saja dengan melatih sati atau perhatian kita, yaitu memperhatikan segala sesuatunya pada saat ini dan sekarang. Jadi sifat sati itu benar-benar tidak mengambang, jadi tidak membiarkan pikiran itu kemana-mana begitu, tapi hanya pada saat ini dan sekarang. Saat ini dikatakan sebagai gerbang agar kotoran batin itu tidak masuk ke dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, untuk melatih sati kita memang tidaklah mudah. Kita diajarkan juga ya untuk tentu saja seperti tadi bermeditasi, begitu ya. Tetapi tadi sepertinya atas Silani lupa ya, objeknya ada 2, kurang fokus ya. Nah, kita bisa melatih diri kita dengan melatih sati kita, kebijaksanaan kita melalui bermeditasi atau mengembangkan kesadaran setiap saat ini dan sekarang. Sebenarnya tidak harus duduk bermeditasi ya atau mengikuti retret. Di kehidupan sehari-hari pun sangat bisa melatih sati. Meskipun memang sangat dimungkinkan itu kurang, hasilnya tidak terlalu baik, tetapi mau dimulai kapan lagi? Kita memang harus memulai saat ini begitu ya. Karena dengan melatih dari nol pun akan mengarahkan selangkah demi langkah itu ke tahap yang lebih baik gitu. Bahkan hanya ketika kita membaca parita begitu ya, dengan berkonsentrasi itu juga akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan
akan muncul pemahaman yang mengarah kepada kebijaksanaan. Ya, dengan catatan memang kita harus memberikan perhatian penuh di dalamnya ya. Dan melatih pikiran memang tidak mudah, harus terus-menerus diusahakan, bahkan ketika sudah retret pun bukan berarti meditasi itu mudah. Justru meditasi itu untuk menghadapi penderitaan. Gitu. Kita tidak bisa keluar dari penderitaan juga ketika meditasi. Tetapi memang menghadapi penderitaan sebagaimana adanya. Jadi jika kecenderungan kita dalam kehidupan sehari-hari melarikan diri dari ketidaknyamanan, ketika meditasi itu menghadapi, benar-benar menghadapi apa yang ada dalam kehidupan kita sebagaimana adanya. Jadi agar apa? Ya agar kita terbiasa menghadapi segala satunya dengan secara lebih bijaksana. Bijaksana tidak hanya menurut standar kita, tetapi secara umum, dan itu membawa kebahagiaan yang jauh lebih sejati kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu, untuk poin pada 4 penopang pertumbuhan kebijaksanaan yang terakhir yaitu praktik. Praktik sesuai ajaran atau dhamma. Tentu saja setelah kita pariyati atau belajar teori dhamma, mendengarkan dhamma yang bisa dilakukan tidak hanya secara offline seperti ini ya, bisa setiap saat bisa mendengarkan dhamma, sekarang sudah mudah sekali. Kita belajar untuk mempraktikannya, itu sangat baik sekali. Ya, bahkan dikatakan dalam Dhammapada ya, kalau daripada membaca 1000 kitab suci tapi tidak melaksanakan ajaran, akan lebih baik membaca satu bait yang langsung yang bisa kita praktikkan begitu. Nah, seperti ajaran Sang Buddha yang kita tahu ada dana, sila, samadhi hingga samadhi begitu ya, ada jalan mulia berunsur 8. Jika kita sudah mempelajarinya secara teori, kita juga mempraktikannya. Atau misalnya ada hal-hal ya, misalnya bagi anak-anak muda mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit di masuk akal mungkin atau tidak masuk logika atau bagaimana, mungkin bisa ditelaah kembali, diamati, diselidiki mengapa ajaran Buddha seperti ini, mengapa kita harus ritual seperti ini, seperti itu, karena semua itu ada jawabannya. Maksudnya misalnya kita melaksanakan puja bakti saja, kita menyalakan dupa lilin itu ada maknanya begitu ya, ada simbolnya. Itu hanya merupakan simbol yang menggambarkan pengingat kita semua, misalnya lilin sebagai penerangan agar kita menjadi orang yang bisa menerangi dunia. Dupa simbol keharuman, bahwa keharuman dupa itu bisa melawan arah angin, tetapi keharuman kebajikan itu tidak bisa melawan ke arah angin. Pergi kemanapun akan dihormati. Jika memiliki sila yang sempurna, sila yang baik, bisa menjaga moralitas dengan baik. Ya. Seperti kita tahu, kita sering mendengar di media massa atau sosial media, kalau moralitas memang semakin menurun, kita semua sebagai insan Buddhis seharusnya bisa untuk menjadi pelindung dunia dengan mempraktikkan moralitas dengan baik. Pancasila sebagai arahan atau batasan agar kita tetap bisa menjaga dunia. Jadi tidak hanya maksudnya menjaga dunia, tapi juga menjaga diri kita sendiri. Seorang yang silanya sempurna akan mempunyai nama baik dan keberuntungan atau kekayaan. Pergi kemanapun dihormati. Tapi jika moralitasnya tidak baik, ya kita tahu sendiri apa yang terjadi ya. Jika semua orang tidak menjaga moralitas, ya dunia akan kacau sekali. Begitu. Jadi kenapa menjaga moralitas itu akan bisa menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitar kita pula. Tidak hanya buat diri sendiri. Dan itu sangat baik sekali. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama, jadi dalam hal tadi 4 penopang kebijaksanaan yang telah saya sampaikan, yang pertama itu berasosiasi dengan orang bijaksana atau orang yang baik.
Jadi kita juga harus berhati-hati ya untuk berteman dengan siapa, bukan membatasi yang berlebihan begitu, tetapi kita harus bisa mengerti dengan siapa kita berteman, dan misalnya memang teman tersebut, misalnya ada beberapa teman yang kita anggap kurang baik, ya bukan berarti kita kemudian tidak mau berteman, tetapi adalah bagaimana kita sendiri yang bisa menjadi teman baik bagi mereka, gitu ya. Tetapi juga kita jangan sampai terbawa dengan teman-teman yang dianggap kurang bijaksana. Jadi lebih banyak berasosiasi dengan orang-orang yang bijaksana, yang baik, itu biasanya sangat membantu kemajuan spiritual seseorang. Lalu yang kedua adalah mendengarkan ajaran benar. Nah, kita semua sudah belajar Dhamma, dan Dhamma itu sudah menunjukkan bagaimana cara hidup yang baik atau bermanfaat. Nah, jika kita praktekkan, dicoba saja, nggak apa-apa ya. Kalau dalam Buddhisme kan ada ihipasiko begitu. Dan saya rasa jika benar-benar kita praktekkan, kita akan mendapatkan manfaatnya. Kedamaian batiniah itu akan masuk ke dalam diri kita, begitu ya. Saya yakin misalnya berdana saja, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya pasti sering ya berdana. Nah itu bisa dirasakan manfaatnya. Kalau untuk urusan karma baik, maksud saya kama wipaka, hasil kama selanjutnya kita mungkin yaitu nantilah ya. Tapi setidaknya pada saat kita memberikan saja, kita sudah bahagia sekali, atau mau menyerahkan saja sudah bahagia sekali. Itu sudah merupakan benih-benih perbuatan baik yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi ketika kita berdana makanan saja misalnya ya, bukan berarti pada saat menyerahkan saja kita melakukan perbuatan baik. Ibu-ibu masak mau berdana makanan, ketika masak itu sudah senang, biasanya sudah membayangkan ini nanti dimakan oleh Bante, oleh Samanera, Taslani, atau oleh orang tua gitu ya, atau teman-teman, anak-anak gitu ya, ke anak sendiri juga berdana gitu ya. Itu sudah benih-benih perbuatan baik ya. Apalagi jika kita menguatkan hati kita pada saat berbuat baik itu dengan perhatian penuh, maka itu akan sangat membantu kita untuk menciptakan benih-benih karma baik yang semakin banyak. Belum lagi kebajikan-kebajikan yang lainnya, mungkin para mahasiswa yang aktif di kampus, misalnya begitu, dengan segala niat baik. Ya, kita mengingat ya, jika karma itu kan dari niat pikiran kita. Itu sudah menciptakan banyak sekali perbuatan baik. Belum lagi jika sudah actionnya banyak ya gitu ya, sudah mengacu kepada atau sudah sampai pada tahap-tahap action yang banyak dengan misalnya melakukan kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Itu sangat membantu teman-teman mahasiswa sebenarnya untuk mengkondisikan pertumbuhan kebijaksanaan. Nah, tapi memang kita semua terus-menerus ya, dari pihak luar itu kan juga ada pengaruh-pengaruh yang sehingga kadang-kadang melemahkan kebijaksanaan kita juga. Nah, itu kita memang membutuhkan batasan-batasan di mana kita harus terus meneruskan kualitas batin kita agar tidak mudah terpengaruh oleh kondisi di luar. Jadi agar kita tetap kokoh, tetap bijak dalam menghadapi sifat-sifat atau kondisi peristiwa yang kadang tidak kita inginkan, baik di lingkungan rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, maupun hubungan dengan siapapun juga ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, lalu selain mendengarkan ajaran benar, yang tadi, yang ketiga perhatian yang tepat atau perhatian yang benar. Nah, kita juga sangat disarankan untuk terus-menerus melatih sati kita dengan baik, dengan lebih berkualitas. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ada informasi juga tentang weekend mindfulness ya di Padepokan Dhamma Dipa Arama, ya, itu hanya 2 hari saja. Mungkin jika mempunyai kesempatan itu hanya Sabtu Minggu. Sabtu itu biasanya dimulai jam 9 pagi, lalu kalau Minggu itu selesainya jam 1. Jadi enggak terlalu lama.
hanya 2 hari, tapi sebenarnya nggak full juga ya 2 hari. Begitu mungkin bisa mengikutinya, itu bisa ada sekretariatnya, Dhamma Meditation Center. Kalau misalnya ingin bertanya, boleh bertanya dulu ke kontak personnya ke kantor PDA gitu. Itu banyak yang mengikuti, tidak hanya Buddhis, dan itu 2 minggu sekali diadakan. Kalau saat ini sedang ada Vipassana 7 hari. Jadi itu 2 minggu sekali seseorang bisa berlatih untuk seperti membuat kemajuan bagaimana cara berpikir kita terhadap tubuh jasmani kita, terhadap kondisi-kondisi yang ada di luar kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa, mungkin beberapa orang akan bilang itu sebagai healing begitu ya. Tetapi juga kita harus menyadari jika seperti retret meditasi atau weekend mindfulness seperti itu juga kita menghadapi situasi misalnya badan pegel-pegel atau capek dan lain sebagainya, itu memang terasa sekali, apalagi jika jarang begitu melakukannya. Secara misalnya duduk lama tidak bisa, tetapi kan itu tidak hanya duduk saja, tetapi juga diajarkan untuk berjalan ya. Meditasi tidak hanya duduk, tapi juga berjalan juga. Nah, Bapak Ibu, poin yang terakhir dari penopang kebijaksanaan yang sebagai pedoman kita agar kita bisa meningkatkan kebijaksanaan kita, yang patut kita pertimbangkan sebagai hal yang penting dalam hidup kita, itu tentu saja praktik ya, praktik sesuai ajaran atau dhamma Sang Buddha. Jadi jika saya yakin Bapak Ibu semuanya sering belajar dhamma begitu dan mempraktikannya, tapi memang kita mempunyai kewajiban terus-menerus untuk semakin lagi, terus-menerus lagi begitu ya, tidak stop di sini begitu ya, tapi ada tahapan yang lagi dan lagi, agar itu semakin menjadi kebiasaan kita, menjadi keterampilan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, orang yang kita harapkan sebagai orang yang lebih bijaksana gitu. Jadi memang dalam Dhammapada tadi kan disampaikan orang bijaksana mengendalikan dirinya. Betul sekali. Jadi pengendalian diri itu menjadi salah satu sebab bagi kebijaksanaan yang akan muncul dalam diri seseorang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sama yang berbahagia, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga membawa manfaat pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Soti Hontu Namo Buddhaya. Ya, diucapkan terima kasih kepada Atas Silani Lima Nawasini yang telah menyampaikan uraian Dhamma kepada kita. Semoga uraian Dhamma yang telah
disampaikan atas Lalini Nimanawasini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silakan dibuka buku Parita Birunya pada halaman 122. Handamayang patidahanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime tesan jabaginohontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca maya mata pita dayo ditahame capya ditahawa anye maca tawerino satatitan tilokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumodantu te sayang ye jimana pajananti dewa desam niwedayo maya dinana punanang anumudana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu Tesa sasil jatang subang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas limpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, Semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan dana paramita. Marilah kita menyanyikan lagu Marilah Kita Berdana. Marilah kita berdana
untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lagu wajib kita pada, ya biar hafal ya, pada tiap hari dilatih lagu ini. Lagu himne ya. Hati langkah dibimbing oleh Dharma Sang Buddha, terdengar alunan parita suci. Inilah tekadku tulus dan murni, di bawah Yayasan Samagi Wirya tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Ya, boleh tepuk tangan biar semangat. Ya, minggu depan Puja Bakti tanggal 31 Desember ya, akhir tahun menuju tahun yang baru, dilengkapi dengan acara Puja Pelita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi saya untuk mendaftar ya, per pelita 100.000, bisa untuk orang yang masih hidup, leluhur maupun untuk usahanya. Jadi dengan pelita tersebut diharapkan menerangi
menuju ke tahun yang baru. Lalu dihadiri, ya, Pelik Puja Pelita ini dihadiri oleh 2 samanera. Jadi minggu depan ada dana makan untuk 2 samanera. Lalu bertepatan tanggal 25, ya, 25 Desember sebenarnya ulang tahunnya Youth of Samagiwirya ke-8, tapi nanti mereka merayakan berbarengan dengan acara Puja Pelita tersebut. Jadi di tanggal 31 untuk memperingati 8 tahun YSP, mereka mengadakan pangseng. Ya, bagi yang ingin berdana nanti bisa menghubungi saudara Evan. Jadi lalu malamnya ada acara malam tahun baru di sini. Silakan datang entah yang senior maupun yang muda, monggo. Acaranya jam 8 malam sampai sekuatnya. Nanti kalau mau tidur di sini ada tenda, ya boleh. Nah, boleh membawa makanan, minuman, teman, pasangan, keluarga, sukacita, trompet, kembang api, alat masak. Dilarang membawa perasaan negatif, atribut partai, ya, belum nyoblos ini ya, dan peserta pemilu 2024 dan lain-lain yang berbahaya jangan dibawa. Kita bawa kebahagiaan untuk menyambut tahun baru 2024. Ya, Puja Pelita tadi kami adakan juga dengan tujuan untuk mendukung jalannya pembangunan yang sebentar lagi bisa dirampungkan. Ya, untuk jadi dana yang kami terima nanti bisa membantu jalannya pembangunan di Wihara Samagiwirya ini. Maka dari itu, bagi yang ingin berpartisipasi, silakan segera menghubungi saya karena minggu depan kami sudah mulai mencetak label-labelnya. Ya, demikian saya kembalikan ke atas Silani. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Marilah Bapak Ibu kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama para pahlawan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sutiutu Namo Buddhaya.